Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 19 Juni. UU Pokok Imigran baru yang berdampak pada pernikahan imigran, anak-anak, dan PMA telah disahkan oleh Komite Urusan Dalam Negeri Yuan Legislatif pada tinjauan awal minggu lalu. Aliansi Pekerja Migran Taiwan dan ormas lainnya hari ini mendatangi dan menyampaikan keluhan kepada kabinet baru. Berharap badannya bertanggung jawab atas kebijakan imigrasi dan hak-hak imigran baru seharusnya adalah lembaga level kedua dari Yuan Eksekutif. Jika tidak, UU Pokok tersebut hanya akan menjadi UU kosong belaka. Sejumlah serikat menuju Yuan Eksekutif untuk menyampaikan keluhan tanggal 19 karena UU Pokok Imigran baru yang melibatkan hampir 1 juta imigran baru dan lebih dari 700.000 PMA telah disetujui Komite Urusan Dalam Negeri Yuan Legislatif pada tahap tinjauan awal. Namun komite masih meminta agar versi Yuan Eksekutif dikirim ke Yuan Legislatif untuk ditinjau dan dinegosiasikan antar partai berkuasa dan oposisi tanggal 21. 拉高到我们的2级单位，让这个法令真的可以起到跨部会整合新住民事务需要的这个权利跟这个力量。既然包括了白领移工，我们就认为蓝领移工也应该包括进去，不应该有这样的区分，要不然它就是一种歧视。 Kelompok yang berpartisipasi mengharapkan tanggapan Kabinet Chorongthai atas jumlah tuntutan, termasuk isu bahwa unit khusus yang bertanggung jawab atas kebijakan imigrasi dan hak-hak imigran baru seharusnya adalah lembaga level kedua. Juga harus mempertimbangkan hak PMA kera biru dan putih. 难道对许多的移工在我们的家中为我们做我们最不喜欢的事情，就是照顾我们的长辈？这些人我们不保障吗？不可以吧？ Yuan Eksekutif menyampaikan akan mendiskusikan opini bersangkutan. Pihak serikat menekankan selain melayangkan keluhan kepada Yuan Eksekutif, mereka juga akan mengunjungi berbagai parpol dan komite pengusul UU dengan harapan dapat menyampaikan tuntutannya agar mereka tidak terburu-buru mengesahkan UU terkait. Pakailah masker bila berada di tempat umum. Baru-baru ini COVID-19 kembali memanas. Kasus yang dilaporkan pada minggu lalu bertambah 2 kali lipat dibandingkan minggu sebelumnya dan mencakup kasus parah pada anak berusia di bawah 1 tahun. CDC memprediksi gelombang pandemi ini akan mencapai puncaknya pada bulan Agustus hingga September. Warga yang memenuhi syarat diimbau segera menerima vaksinasi XBB. COVID-19 kembali memanas. Taiwan melaporkan 623 kasus komplikasi baru pada minggu lalu. Bukan cuma naik 2 kali lipat dari 329 kasus pada minggu sebelumnya, namun juga mencakup kasus parah pada anak di bawah usia 1 tahun. Gelombang ini diperkirakan akan meningkat secara bertahap dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus hingga September. 目前还是认为应该是8、9月的时候会到高峰。那至于什么时候会下降，那大概是9月以后。 Minggu lalu kasus enterovirus parah dialami seorang bayi perempuan usia 6 bulan. Ia mengalami kejang dan demam tanggal 4 Juni. 2 hari kemudian dilarikan ke rumah sakit akibat kejang yang disertai mata terkulai. Setelah pemeriksaan di unit perawatan intensif, ia didiagnosis terinfeksi virus Coxsackie A10. Untungnya setelah perawatan gejalanya membaik dan ia diizinkan pulang. 当时医师是怀疑他有这个中枢神经的感染，所以收治到加护病房。那后来呢，也通报了这个肠病毒并发重症。那在经过检验之后，也确认他是感染了肠病毒克沙奇 A10 型。 Sebagian orang tua biasanya memberikan anak mereka makanan manis seperti puding atau agar-agar saat mereka terinfeksi enterovirus dan kehilangan nafsu makan. Namun penelitian terbaru NHRI menemukan bahwa menghindari peningkatan gula darah dapat membantu mengurangi resiko gejala parah yang memicu kekhawatiran orang tua terkait hal ini. Pihak CDC menekankan bahwa penelitian ini masih dalam tahap percobaan pada hewan dan masih diperlukan lebih banyak bukti. Hujan yang sering turun akhir-akhir ini memicu epidemi DBD di wilayah selatan. Statistik Pusat Pengendalian DBD di kota Tainan menunjukkan bahwa kepadatan vektor nyamuk bertambah 15% banding periode yang sama tahun lalu. Terbanyak di 12 RT di distrik Anan. Pemkot telah meluncurkan mekanisme bonus pelaporan dan meminta warga bersiap siaga dalam mencegah epidemi DBD. Para relawan berpakaian lengkap melakukan inspeksi, membuka dan memeriksa wadah dan genangan air di dalam dan luar rumah. Tercatat 3.254 kasus DBD di distrik Anan tahun lalu, menempati peringkat ketiga di seluruh Tainan. Walaupun telah berupaya diadakan pencegahan, hasilnya terbatas. Kepadatan vektor nyamuk di 10 distrik Tainan telah meningkat 15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, tertinggi di 12 RT di distrik Anan.
Guna memperkuat pencegahan, Pemkop mengumumkan jika warga atau PMA yang bekerja di wilayah Tainan berinisiatif melaporkan diri akan diberikan bonus sebesar $1.000. Harga telur terus menurun. Harga transaksi di area produksi adalah $37 per tin pada tanggal 17 dan merupakan harga terendah dalam 2,5 tahun terakhir. Beberapa restoran berinisiatif untuk menurunkan harga, sementara Asosiasi Peternakan dan Telur menyerukan penurunan harga pakan. Warga Taiwan suka makan telur, namun pasokan telur akhir-akhir ini melampaui jumlah permintaan. Harga telur terus anjlok. Restoran mengumumkan penurunan harga hidangan telur secara proaktif. 我们也是尽量不要涨价给客人啊。既然单价已经有在回稳、在下降，那我们就是也是下降下来给客人。但只是一个附加的，那我觉得这个附加的能让客人有个小确幸，那这样其实还蛮不错的。 Hidangan telur di restoran Teppanyaki Tainan telah menurunkan harga sebesar $10 hingga $20. Telur rebusnya harganya $10 per butir. Harga transaksi telur di area produksi dalam 1 bulan turun dari $45 per cin menjadi $37 per cin, terendah dalam 2,5 tahun. Distributor eceran ikut menurunkan harga, namun minat beli tetap lesu. 市场有人卖3100，也有卖20几块的。 Turunnya harga telur berdampak pada modal. Asosiasi Ayam dan Peternak Telur menyerukan penurunan harga pakan untuk menekan kerugian. Asosiasi Pakan Ternak menyampaikan menanggapi faktor seperti penurunan biaya bahan mentah, harga pakan per kilogram telah berangsur diturunkan lebih dari $2 dalam 2 tahun terakhir dan diperkirakan turun lagi sekitar $0,4 dalam 2 hari terakhir. Beberapa hari ini cuaca semakin panas di Kaohsiung. Warga yang naik MRT merasa suhu udara di dalam dan di luar MRT tidak beda jauh. Mudah berkeringat saat lama menunggu kereta. Pihak Kaohsiung Metro menerangkan ini adalah untuk menyesuaikan kebijakan hemat energi. Suhu kota Kaohsiung sekitar 39 derajat pada tanggal 19 pagi akibat teriknya matahari di luar ruangan. Namun warga yang masuk ke dalam stasiun MRT tidak merasa suhu lebih adem. Banyak yang mengeluh AC di lobi sepertinya tidak dinyalakan. Walaupun telah ditambahkan kipas sirkulasi udara di platform, suhu masih berada di 39 derajat. MRT Kaohsiung menekankan bahwa sesuai dengan kebijakan hemat energi, tidak semua stasiun tidak dingin, seperti di dalam kereta atau peron stasiun besar Formosa Boulevard yang banyak penumpangnya, suhu nyamannya berada di 24-26 derajat. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.